Oke, Pak Partai sebagai praktisi hukum seperti apa mungkin menanggapi kasus dari selebriti ini Leon Dosan yang diduga melakukan kekerasan terhadap kekasihnya dan sudah ditahan di Polres Jakarta Pusat. Ditambah juga dengan ada kasus yang diduga menghina instansi kepolisian. Gimana mungkin dari kacamata hukum seperti apa Bang Partai melihatnya? Ya, dari sisi kacamata hukum tentunya era kita sekarang adalah era penegakan hukum. Ya, di mana era penegakan hukum artinya hukum berlaku bagi siapa aja. Ya, ada istilahnya secara hukum equality before the law. Sama semua orang di mata hukum. Jadi dalam kejadian anaknya Willy Dosan ini, Leon Dosan kalau nggak salah namanya ya, dia melakukan penganiayaan terhadap pacarnya gitu ya kan. Nah ini tetap ya kan diatur di dalam pasal penganiayaan pasal 351, 352, 354 bahwa diancam dengan hukuman. Nah tergantung memang dilihat seberapa jauh akibat daripada penganiayaan ini. Saya nggak tahu karena saya belum dengar sistemnya seperti apa. Tetapi sudah dilakukan langkah penanganan dalam arti ditangkap dan ditahan oleh kepolisian, gitu. Nah, saya tidak membela kepolisian, tetapi artinya kita mesti apresiasi bahwa kalau polisi berani menangkap dan menahan, berarti ada dua alat bukti, ya kan? Bahkan saksi-saksi, barang bukti yang sudah dipegang sama polisi. Nah, polisi juga berani melakukan penahanan, berarti ada satu pasal yang melebihi 5 tahun ancaman hukumannya. Jadi kalau saya lihat dari pasal penganiayaannya, polisi sepertinya memakai pasal 354, ya penganiayaan berat gitu ya, itu 8 tahun ancaman hukumannya, bahkan bisa 10 tahun. Sehingga dengan ancaman di atas 5 tahun, polisi berani melakukan penahanan terhadap Leon Dosan. Jadi saya pikir ini pelajaran bagi semua orang ya kan, bahwa siapapun juga di dalam pergaulan sosial harus saling menghargai. Ya udah nggak zamannya aja, ini bukan zaman tahun 2000-an atau tahun di bawah tahun 2000-an, ya kan, sedikit-sedikit orang bisa main hakim sendiri dan segala macam, ya kan, penghargaan terhadap pasangan itu juga sangat penting. Bagaimana seseorang bahwa masih pacaran aja lo udah main gebuk-gebuk aja, ya kan, bagaimana lo mau merit nanti anak orang, ya jadi udah betul itu ya kan, artinya si perempuan ini juga pacaran mesti bersyukur, tahu kelakuan pacarnya sekarang bahwa dia ringan tangan, ya kan, kemudian suka-sukanya melakukan penganiayaan daripada nanti katakanlah udah serius merit baru terjadi ya penganiayaan di dalam rumah tangga, itu kan lebih repot lagi ya, udah sah secara hukum, kalau sekarang kan masih pacaran. Jadi saya pikir ini mesti dicermati sebagai satu langkah yang baik. Saya pikir tidak ada yang mesti diragukan dalam hal ini dari pihak kepolisian. Ya kalau seperti ini memang mesti ditangkap, diproses secara hukum. Itu dari segi hubungannya dia dengan pacarnya. Kemudian dari yang saya lihat bukti bahwa di dalam rekaman itu ada juga penghinaan ya kan kepada pihak kepolisian gitu ya kan. Nah ini juga bisa diminta pertanggungjawab hukum karena di pasal 207 KUHP tidak menghargai kepada aparat dan kemudian melakukan penghinaan, itu juga ada ancaman hukumannya yaitu 1 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan ya. Ini juga pasal yang cukup serius. Jadi kadang-kadang kita jangan melihat bahwa oh ini satu hal pidana ancamannya 5 tahun. Tadi untuk penganiayaannya polisi sudah menerapkan pasal 354-nya menurut saya karena memang barang ditahan. Tetapi penghinaan terhadap aparat, memaki-maki aparat dengan kata-kata kotor, itu juga nggak boleh. Aparat negara itu kan yang mengayomi, yang melindungi masyarakat. Bagaimana orang yang melindungi mengayomi masyarakat, kemudian kita hina sedemikian rupa. Tetapi saya mesti katakan begini juga, kita mesti fair. Ini juga himbauan kepada pihak aparat negara, ya kan? Berlakulah, saya nggak bicara institusi ya, bahwa masih banyak sekali polisi-polisi di negara kita yang suka-sukanya melakukan juga tindakan-tindakan di luar hukum, ya kan? Sehingga yang dibaca masyarakat, yang kerekam di depan masyarakat, polisi ini banyak yang oknum polisi banyak yang nggak beres, banyak banget, bukan banyak tapi banyak banget yang nggak beres. Sehingga jangan juga salahkan masyarakat kalau masyarakat kadang gitu ya mengeluarkan statement, oh polisi ini begini, polisi itu begitu. Artinya mari sama-sama berbenah diri. Sebagai warga tidak boleh mengeluarkan statement melakukan penghinaan kepada aparat, tetapi aparat juga membenahi diri dong, introspeksi diri supaya memang ke depan punya wibawa di masyarakat, sehingga masyarakat tuh melihat petugas itu punya penghargaan, segen gitu.
hormat kepada pihak kepolisian, ya kan? Jangan seperti kalau kita lihat di luar negeri, polisi itu cuma Jawa aja nggak pernah ada polisi di tengah jalan, tapi orang nggak berani melanggar lampu merah umpamanya lalu lintas. Di sini udah ada polisi masih aja jalan, kalau diperipitin malah kabur dan segala macam. Ini kadang-kadang contoh bagaimana masyarakat tidak menghargai pihak kepolisian gitu. Tapi artinya polisi juga kenapa diperlakukan begitu oleh masyarakat? Karena aparat kepolisian, oknum kepolisian juga banyak sekali di lapangan yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak beretika sehingga masyarakat menjadi kurang menghargai. Mari perbaiki masing-masing. Masyarakat memperbaiki diri, polisi juga introspeksi diri supaya sama-sama boleh saling sejajar atau saling penghargaan. Ya kan, kita hormati polisi sebagai pengayom dan polisi juga menghargai masyarakat sebagai orang yang mesti dijaga hak-haknya dia di dalam pergaulan sosialnya dia. Saya pikir begitu. Bang, terkait yang ketika untuk pihak dari Willy Dosen mengupayakan restoratif justice, perdamaian, hal apa yang harus dilakukan agar bisa melakukan perdamaian itu sendiri ketika itu deadlock? Seperti apa, Bang? Langkah apa sebaiknya yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik? Iya. Jadi restorasi justice itu memang dibuka ya, kemungkinan untuk boleh menyelesaikan masalah, ya kan? Tetapi kan itu tergantung kepada keterbukaan ya, hati daripada orang yang merasa dirugikan tentunya. Orang yang sudah merugikan orang lain tentunya dia takut, wah saya ini bakal dibui nih, ya kan? Nah kemudian melihat kepada adanya restoratif justice yang bisa ditempuh untuk melakukan perdamaian, bikin stop the problem, pasti orang akan mencoba itu. Tetapi artinya kita mesti menghormati juga korban. Kalau korban merasa memang yang dilakukan sudah keterlaluan dan dia mengalami satu tindakan penganiayaan yang luar biasa secara fisik maupun secara psikis, ya dia juga punya hak juga untuk mengatakan bahwa saya minta pertanggungjawab hukum terhadap si pelaku. Jadi artinya restorasi justice ini bisa terjadi kalau kedua pihak memang saling mau katanya memaafkan, ya. Artinya si pelaku minta maaf, ya, dan si korban mau juga membuka diri untuk memaafkan, baru terjadi. Nah kalau nggak bisa ya berarti buntu. Berarti buntu artinya masuk ke proses terus, ya, ke penyidikan dan selanjutnya sampai dengan ke persidangan. Nah kita lihat nanti hasilnya, ya kan, tentunya berani berbuat harus berani bertanggung jawab.